Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendidik di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Beni Sumarna Saud Parsalian, guru di SDN Cilangkap 01 Pagi, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menetapkan aturan untuk terlaksanakannya kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas atau bisa kita sebut PTMT. PTMT ini dilaksanakan untuk mengatasi terjadinya learning loss. Learning loss ini istilah yang mengacu atas hilangnya keterampilan dan pengetahuan pada peserta didik yang bisa berakibat kemunduran pada proses akademik dan non-akademik para peserta didik. Melalui video ini, izinkan saya untuk mempersembahkan pembelajaran terbaik yang pernah saya laksanakan untuk mengatasi terjadinya learning loss pada peserta didik. Ini dia. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, ada 5 langkah yang saya lakukan. Pertama, melakukan diagnosis sebelum pembelajaran PTMT. Sepanjang kegiatan pembelajaran jarak jauh, saya memaksimalkan fitur dari akun Belajar ID untuk memaksimalkan pembelajaran literasi dan juga numerasi. Nah, di sini menggunakan Google Classroom untuk mengupload soal-soal terkait dengan asesmen nasional. Selain itu untuk interaksi bersama siswa. Nah, selain dari Google Classroom, saya menggunakan Google Form untuk membuat soal literasi dan juga soal-soal numerasi. Nah, anak-anak mengerjakannya secara mandiri. Nah, setelah peserta didik mengerjakannya secara mandiri, saya bersama peserta didik melakukan diskusi bersama, membahas soal-soal terkait dengan literasi dan juga numerasi. Nah, ada literasi, ada numerasi untuk dibahas bersama. Nah, selain membahas soal, kami juga melakukan diskusi ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait dengan literasi dan juga numerasi. Nah, hal-hal ini menjadi diagnosis awal saya untuk mengetahui bahwasanya masih adanya peserta didik yang mengalami miskonsepsi terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, diagnosis awal ini menjadi dasar saya untuk memaksimalkan pembelajaran tatap muka terbatas agar peserta didik tidak mengalami terjadinya learning loss. Kedua, saya membentuk perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Lalu, dalam hal perencanaan sebelum terlaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas, saya memaksimalkan modul literasi numerasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Sekolah Dasar. Nah, di sini sudah tersedia semua terkait dengan literasi dan numerasi, dan berhubung saya adalah guru kelas 5, saya memaksimalkan modul kelas 5. Namun, setelah itu saya menganalisis modul ini yang mana kira-kira sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Nah, setelah dianalisis, lalu saya membentuk yang namanya bahan ajar literasi numerasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Nah, di sini saya mencoba untuk tidak hanya berteori, namun kita akan lebih kepada diskusi, kegiatan demonstrasi. Nah, nantinya kegiatan literasi dan numerasi ini akan berujung dengan membuat sebuah karya. Nah, karya itu bernama Kamus Matematika. Dan yang ketiga, melaksanakan pembelajaran PTMT untuk mengatasi learning loss.
Koordinasi bersama orang tua siswa telah terbagi kelompok dan juga alat-alat yang perlu dibawa. Sesampainya di sekolah, peserta didik duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan tentunya dengan protokol kesehatan. Setelah diawali dengan doa, dilanjutkan dengan lagu nasional sebagai bentuk nasionalisme. Tidak lupa untuk ice breaking agar peserta didik lebih semangat lagi. Setelah dibagikan modul di meja kelompok masing-masing, diberikan penjelasan terkait kegiatan apa saja ya yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Diskusi pun dimulai. Para peserta didik mulai berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di modul. Setelah diskusi, disampaikan hasil laporan diskusinya oleh perwakilan kelompok atas solusi-solusi yang ditemukan untuk memecahkan permasalahan pada modul. Setelah berdiskusi, masing-masing kelompok menuntaskan proyek membuat kamus mini matematika. Mudah loh membuatnya karena hanya menggunakan bahan karton. Proses pembuatannya sudah tersedia pada modul literasi dan numerasi. Nah, di sini peserta didik dilatih untuk kekompakannya dan rasa kerjasamanya. Tidak lupa saya berkeliling kelompok untuk membantu kesulitan-kesulitan yang mereka temui. Selanjutnya, kamus mini diisi dengan istilah-istilah matematika yang bersumber dari buku dan juga internet. Peserta didik diajak untuk mengeksplorasi internet untuk pembelajaran. Setelah mengeksplorasi internet untuk mengisi kamus mini matematika, setiap kelompok menuntaskan kamus mininya dengan mengikat sebelah kiri kamusnya menggunakan pita berwarna agar terlihat semakin menarik. Dan ini dia hasil dari proyek membuat kamus mini matematika. Dan yang keempat, saya melakukan evaluasi atas implementasi PTMP yang telah dilakukan. Sebelum menutup pembelajaran, bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi untuk meluruskan hal-hal yang dirasa masih keliru. Setelah berefleksi, peserta didik diajak untuk mendownload games yang bermanfaat bagi mereka. Nah, games ini bisa meningkatkan penalaran mereka dalam hal menebak suatu kata. Nah, game ini bernama Games Tebak Siapa Kaku. Nah, pada penutup pembelajaran, games ini dimainkan secara bersama. Setiap kelompok diminta untuk menebak apa yang dimaksud dari clue-clue yang ditampilkan pada layar. Hal ini dilakukan agar peserta didik tahu bahwa teknologi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran namun juga sambil bermain. Dan ternyata para peserta didik merasa senang. Dan tidak lupa, yang kelima, tindak lanjut PTMT. Dalam hal tindak lanjut, peserta didik akan diberikan pembelajaran yang terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Dengan harapan peserta didik tidak hanya mengenal lingkungannya, namun juga bermanfaat untuk lingkungannya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Semoga bermanfaat ya. Nah, kita sebagai pendidik tentunya berusaha untuk mencetak generasi bangsa yang merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berinteraksi, dan merdeka dalam berinovasi. Nah, akhir kata kita tutup bersama. Salam pendidikan, salam transformasi pendidikan, salam merdeka belajar.